Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Kita hari ini akan menyoal kembali tentang undang-undang guru dan dosen serta istilah profesionalisme di dalam profesi, khususnya berkaitan dengan seorang pengajar atau guru. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat motivator Banua, banyak di antara guru-guru kita yang saat ini memperjuangkan proses sertifikasi mereka itu merasa takut-takut untuk semacam menuntut kepada pemerintah agar segera melakukan pemutihan sertifikasi misalnya, atau merubah jalannya proses sertifikasi itu menjadi lebih sederhana, atau apapun yang berkaitan dengan permintaan atau menuntut kepada pemerintah. Mereka masih ragu-ragu, masih takut-takut dengan kemungkinan bahwa mereka itu tidak memahami atau tidak mempelajari tentang kondisi historis atau sejarah daripada undang-undang guru dan dosen, sehingga masih takut kalau bertentangan dengan undang-undang, takut kalau melanggar peraturan ASN dan lain-lain, sehingga mengakibatkan mereka mungkin kerugian secara materi maupun imateri, misalnya takut kalau diberhentikan dan lain-lain. Nah, saya ingin tegaskan di video ini bahwasanya kalaupun Anda menuntut kepada pemerintah, itu bukan merupakan tindakan yang inkonstitusional. Yang pertama adalah tindakan-tindakan misal seperti demo, itu memang merupakan sesuatu yang dijamin oleh undang-undang, dilindungi, karena itu hak Anda untuk menyuarakan sepanjang tidak bersifat anarkis, kan seperti itu, logika sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ada juga saran dari beberapa guru itu untuk melakukan uji hukum di depan pengadilan, seperti itu. Nah, sebenarnya proses untuk melakukan perubahan di dalam proses sertifikasi guru itu sudah pernah ditempuh di tahun 2017. Nah, jadi ada seseorang yang namanya itu, saya lupa, kalau nggak salah ini namanya Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin ini dia dari Dinas Pendidikan yang menyatakan dia menuntut Kemendikbud saat itu untuk menghapuskan sistem sertifikasi guru di dalam undang-undang guru dan dosen tersebut, karena merasa guru itu dibedakan dari ASN yang lain. Nah, dia yang saat itu berada di bawah naungan Kemendikbud juga, namun bukan guru, mungkin pegawai struktural, itu merasa ada kecemburuan dari kalangan mereka tentang besarnya tunjangan profesi yang diberikan kepada guru-guru kita. Padahal saat itu di tahun 2017 tersebut memang gelora untuk mengangkat derajat para guru itu sangat masih terasa di 2017. Nah, sehingga singkat cerita dia berjuang sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, untuk adu masalah undang-undang, adu materi tentang undang-undang, siapa di situ yang menang. Nah, akhirnya singkat cerita diputuskan bahwa Pak Muhammad Amin ini kalah oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan alasan yang beliau pakai adalah keberatan dengan pembedaan ASN. Nah, sementara alasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi adalah guru dan dosen tidak ada yang keberatan dengan undang-undang tersebut. Nah, padahal secara logika kita kan para guru itu mengatakan memang jelas pada saat itu guru dan dosen tidak ada yang merasa keberatan dengan undang-undang guru dan dosen tersebut. Pertama, karena itu memang menguntungkan, tunjangan profesinya gede banget, yang mengakibatkan orang lain cemburu, ya mereka jelas tidak keberatan dengan undang-undang tersebut karena itu menguntungkan buat guru dan dosen. Yang kedua, pada saat itu memang sangat terasa perbedaan antara guru yang sertifikasi dengan yang tidak dalam hal beban kerja. Nah, beban kerja yang mungkin masih dianggap
tidak terlalu jomplang sehingga waktu itu belum banyak orang yang protes. Nah, kemudian kita juga bisa melihat namanya Pak Muhammad Amin ini, dia berasal dari Kemendikbud namun bukan dari kalangan ASN di luar Kemendikbud. Nah, ini persoalannya. Seandainya pada waktu itu yang menggugat ini adalah orang di luar Kemendikbud, itu besar kemungkinan undang itu akan diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi dan bahkan mungkin bisa gol gugatan itu. Nah, seandainya orang luar dari Kemendikbud. Nah, tapi karena orang yang menggugat ini adalah orang Kemendikbud juga yang bukan guru, sehingga Mahkamah Konstitusi pada waktu itu alasannya kenapa tidak menerima gugatan dari Pak Muhammad Amin ini, dikarenakan guru dan dosen yang lain-lainnya nggak ada yang protes. Itu kata Mahkamah Konstitusi. Sehingga mentallah gugatan tersebut. Nah, cuma intinya adalah bahwa saya hari ini ingin mengajak teman-teman para guru ini untuk melihat histori masa lalu bahwa telah pernah terjadi orang merasa keberatan dengan undang-undang guru dan dosen tersebut, namun langkah yang dia tempuh adalah dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi, yang mana itu memang jalan yang paling elegan untuk menggolkan sebuah aspirasi. Namun tentu saja itu sangat-sangat tidak mudah, karena apalah arti seseorang melawan konstitusi yang lebih besar, yang punya power seperti itu. Nah, untuk saat ini suara-suara keberatan dengan undang-undang guru dan dosen itu semakin banyak, semakin besar seperti bola salju, terutama yang berkaitan dengan beban kerja para guru yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terjadinya kecemburuan antara non-serti dengan yang serti, kemudian adanya penurunan kinerja dari mereka, dan lain-lain. Itu banyak masalah yang timbul. Akhirnya kalau saya menyarankan, pertama, guru ini bisa menempuh langkah yang seperti ditempuh oleh Pak Muhammad Amin tadi. Kalau memang ada yang berani, yang memang ada link ke jalur hukum untuk memperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Cuma memang hasilnya sangat-sangat tidak instan, ini perlu proses dan bahkan mungkin saja bisa mental di belakang hari. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, teman-teman guru itu bisa menempuh jalur demo. Nah, demo adalah merupakan sesuatu yang menjadi hak Anda semua untuk menyuarakan keinginan, aspirasi, pendapat, argumentasi, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga ingin menyoal tentang kata profesionalisme di dalam undang-undang guru dan dosen serta masalah sertifikasi yang saat ini hangat. Kita berkacalah pada istilah seorang pakar dari barat, ya, dari luar, yang banyak dipakai oleh kalangan pendidikan atau dunia kerja saat ini, yang namanya profesional itu kalau meliputi 3 komponen, yaitu saya menyebutnya KAS. KAS itu singkatan dari knowledge, kemudian attitude, dan skill. Knowledge itu adalah pengetahuan, artinya kalau seorang guru sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara mengajar di kelas, kemudian pengetahuan yang berkaitan dengan bidang yang dia ampu, terutama kemudian pengetahuan tentang teori pendidikan, psikologi pendidikan, dan lain-lain, itu satu poin buat dia. Nah, kemudian di poin yang kedua adalah masalah attitude. Attitude itu sikap, masalah tingkah laku, akhlak, perilaku, dan sebagainya. Nah, attitude ini berkaitan apakah guru ini punya disiplin yang bagus, kemudian dia memiliki interest terhadap anak murid untuk membimbing dan lain-lain, itu namanya attitude. Kemudian karakter, rendah hati, mau belajar, dan sebagainya, itu adalah berkaitan dengan attitude. Nah, seharusnya pemerintah ini fokus kepada poin-poin ini. Kemudian di poin yang ketiga namanya adalah skill. Nah, skill seperti yang kita tahu adalah keterampilan, mungkin berkaitan dengan kemampuan mengajar di kelas untuk membangkitkan minat siswa dan lain-lain. Nah, artinya secara logika sederhana adalah bahwa ketika guru itu diterima masuk menjadi PNS, dipercaya untuk mengajar di depan kelas, maka pemerintah harusnya memfokuskan untuk melihat KSA ini, KAS ini, knowledge, attitude, dan skill-nya. Bukan lagi pada bersandar kepada PPG 3 bulan sampai 1 tahun itu.
Apalagi ada guru-guru senior ya yang mereka mengajar sudah puluhan tahun. Nah, seharusnya mereka diberi penghargaan yang layak untuk itu. Dan bahkan tunjangan profesi itu seyogyanya menurut Pak Menteri itu dipisahkan dari sertifikasi. Jadi sertifikasi itu terpisah dari hak dia untuk menerima tunjangan profesi. Nah, itu yang betul sebenarnya. Jangan dipaksakan untuk dijadikan syarat. Yang ini menyebabkan orang-orang banyak berguguran, banyak yang kecewa, banyak yang frustrasi dan sebagainya. Untuk itu saya meminta siapapun agar bisa memahami kedua poin ini tentang tuntutan kepada kemungkinan untuk ke Mahkamah Konstitusi dan demo dan lain sebagainya, dan juga tentang kata profesionalisme. Mari kita tinjau kembali bersama sehingga ada perubahan, ada perbaikan ke depan dalam persoalan sertifikasi guru ini, sehingga guru-guru kita mendapatkan keadilan di dalam hal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.